Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, Bapa yang kami panggil dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu kepada kami. Tuhan sudah melindungi kami, memberkati kami di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan, dan berkat Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami rindu untuk kembali diperlengkapi dengan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Jamah hati kami supaya kami dapat mengerti akan maksud dan kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Yesaya 33 ayat yang ke-6. Tertulis demikian, masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Saudara yang dikasih Tuhan, Nabi Yesaya secara berulang kali menyerukan agar bangsa Israel mencari Tuhan dan hidup dalam takut akan Tuhan. Kesukaran, masalah, dan tekanan hidup hendaknya dijadikan momen untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan mengandalkan apapun, termasuk kekayaan, karena hanya Tuhan sumber keselamatan dan keamanan. Dalam Yesaya 33 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan itulah harta benda Sion. Ayat ini tidak berbicara soal kekayaan materi, saudara, tapi soal kekayaan rohani karena sikap iman. Kalau kita perhatikan, dalam ayat ini ditunjukkan adanya hubungan antara takut akan Tuhan dengan hikmat dan pengetahuan. Dalam Mazmur 111 ayat yang ke-10, dikatakan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan dalam Amsal 1 ayat 7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi kita mengerti apa maksud dari ayat ini, yaitu bahwa kekayaan yang menyelamatkan adalah sikap takut akan Tuhan. Sikap takut akan Tuhan atau sikap iman merupakan kekayaan yang menyelamatkan kita, baik di dunia ini maupun setelah kehidupan di bumi. Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Di situ tertulis, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Jadi sikap iman kita atas kasih karunia Tuhan menyelamatkan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Lukas 12 ayat yang ke-15 Tuhan Yesus berkata, bahwa hidup manusia tidak tergantung pada kekayaan materi. Dan dalam Lukas 12 ayat 21, kita dapat memahami bahwa Tuhan menghendaki agar kita kaya di hadapan Tuhan. Dalam artian bahwa kita hidup dalam takut akan Tuhan, mengasihinya, dan setia kepadanya. Tentu saudara kita bersyukur kalau kita sebagai anak-anak Tuhan diberkati Tuhan secara materi. Kalau saudara diberkati dengan kekayaan, bersyukurlah saudara, itu adalah berkat Tuhan. Tapi itu bukan sesuatu yang bisa kita andalkan. Hanya Tuhan saja yang menjadi andalan kita. Dan sikap iman kita, kasih kita kepada Tuhan, itulah yang menyelamatkan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, sikap kita memiliki dampak kepada keadaan kita. Anugerah keselamatan sudah Tuhan sediakan lewat karya penebusannya di salib. Tapi anugerah itu tidak akan menjadi milik kita bila kita tidak memiliki sikap percaya dan menerima anugerahnya. Sikap iman kita menentukan apa yang kita alami di bumi ini dan apa yang kita alami dalam kekekalan. Kalau kita hidup dalam iman, dalam takut akan Tuhan, maka kepada kita Tuhan akan memberikan hikmat dan pengetahuan yang diperlukan dalam menjalani kehidupan di bumi ini. Dan itu merupakan bekal yang terutama bagi kita. Sehingga dalam berbagai situasi dan keadaan yang terjadi, kita akan tetap tenang
dan dapat memahami setiap keadaan karena kita memiliki hikmat dari Tuhan. Tidak akan ada rasa takut dan gentar dalam menjalani hari-hari karena hikmat Tuhan membuat kita mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan atas kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan yang penting dari ayat ini sekali lagi buat kita semua adalah yang pertama, hiduplah dalam takut akan Tuhan, karena itulah yang menyelamatkan kita. Sikap ini berhubungan dengan iman dan kasih kita kepada Kristus. Kasih karunia sudah kita terima, karena itu mari kita hidup dalam kasih karunia-Nya. Jangan menyangkali iman, tapi tetaplah setia, hidup dalam kebenaran. Yang kedua, saudara, kalau kita hidup dalam takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita hikmat untuk menjalani hidup ini, sehingga kita tidak salah dalam melangkah dan kita akan mengalami kemenangan. Roh Kudus akan menolong dan menuntun kita, memberikan petunjuk mengenai jalan-jalan dan rencana Tuhan yang baik atas kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kekayaan yang menyelamatkan adalah iman kita. Mari kita jadi pribadi yang senantiasa beriman, takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan senantiasa setia sampai kepada akhirnya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami untuk senantiasa hidup takut akan Engkau. Kami menyadari ya Tuhan, bahwa kekayaan yang menyelamatkan bukanlah kekayaan secara materi, tapi kekayaan yang menyelamatkan adalah sikap iman kami yang percaya kepadamu. Engkau telah menyediakan anugerah keselamatan kepada kami. Engkau memberikan petunjuk firman-Mu kepada kami, dan tinggal bagaimana respon kami atas semuanya itu. Karena itu ya Tuhan, kami mau meresponi anugerah-Mu dan firman-Mu dengan percaya kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan dan hidup dalam firman-Mu. Dalam perjalanan hidup kami di bumi ini, kami perlu hikmat yang daripadamu. Tolong kami Tuhan, perlengkapi kami dengan hikmat dan pengetahuan yang dari Engkau, supaya kami dapat mengerti jalan-jalan yang akan kami lalui. Bukakanlah mata rohani kami ya Tuhan, supaya kami dapat memandang kebaikan demi kebaikan yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Engkau punya maksud dan rencana yang baik atas kami. Rancangan-Mu adalah rancangan yang sempurna, penuh damai sejahtera. Terima kasih ya Bapa. Di sepanjang hari ini Tuhan, pimpinlah hidup kami, sertai setiap langkah kami. Dalam segala aktivitas kami, biarlah nama-Mu Tuhan senantiasa kami permuliakan. Dan di sepanjang hari ini kami hidup dalam kemenangan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan segala sesuatunya dalam hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau yang memelihara dan menopang kami, menyediakan mujizat bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.